tanggal 3 April 2023 bertepatan dengan insya Allah di 12 Ramadan. Kita kembali menyiarkan cahaya kajian Islam Ramadan bersama Danamon Syariah. Nah, Alhamdulillah pada siang hari ini dengan kesempatan yang luar biasa, saya Muhammad Rashid Agustiawan dan juga partner saya Sandira. Nah, kami akan madu jalannya acara cahaya kajian Ramadan ini pada siang hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Heri Hikmanto untuk kesediaannya hadir di acara kajian Ramadan ini, Pak Heri. Kemudian juga ada Ustadz Syahrul ya. Ustadz Syahrul ini beliau alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan hadir di sini untuk membawakan tausiah hari ini insya Allah dengan judul Sejarah Fikih, Tekstualis dan Kontekstualis, Penerapan di Bulan Ramadan. Baik. Nah, untuk itu kami infokan kepada sobat muslim semuanya untuk nanti selama acara di kajian Ramadan ini, bagi yang akan bertanya bisa langsung raise hand atau langsung ditulis pada kolom chat di MS TV ini. Baik, kalau begitu untuk Ustadz Syahrul, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah siang kelihatannya lemah ini jawab salamnya nih. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini berpuasa semuanya. Kalau fisik kita lemah itu wajar ya dan normal. Karena memang puasa itu yang diharapkan bukan memperkuat fisik tapi memperkuat rohani dan jiwa kita. Jadi kalau puasa, gara-gara puasa fisik kita menjadi lebih lemah, itu sesuatu yang tidak perlu dicela. Sesuatu yang, mati Pak ini. Hidup lagi ya. Adalah sesuatu yang wajar dan itu bisa saja terjadi kepada kita semuanya. Tetapi kalau kita berpuasa, ya, apalagi puasanya di bulan Ramadan, kalau sampai jiwa kita yang lemah, semangat kita yang lemah, semangat ibadah kita yang tidak kuat, nah itu yang perlu dipertanyakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladina astafa, wa ala khatamihim al-mujtabah nabiyina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Bank Danamon Syariah serta Bapak Ibu semuanya as-shaimun was-shaimat, jamaah Danamoniyah di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insya Allah kita akan ngaji bareng-bareng menambah wawasan kita yang judulnya atau tema daripada kajian kita pada siang hari ini adalah sejarah fikih, tekstualis dan kontekstualis serta penerapannya pada bulan Ramadan. Ini kita kalau mendengar judulnya itu mungkin sebagian orang sudah keder duluan ya, sudah menganggap judulnya terlalu berat. Tapi ini tapi kita akan coba ambil sisi-sisi yang sederhana tetapi mendasar. Selain itu secara sekilas mungkin akan kita singgung tentang beberapa contoh aplikasinya di dalam kita menjalani ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah, secara natural itu memang berbeda-beda ya. Ada perbedaan yang mesti terjadi antara satu orang dengan yang lainnya. Dan perbedaan itu kemudian menjadikan manusia itu tidak sama dalam pandangan kehidupan dia, bahkan juga termasuk dalam hal pandangan keagamaan dia. Karena itu kita mengalami ya, kita mendapati dan melihat secara tegas, secara jelas bahwasanya dalam pengamalan keagamaan itu banyak orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu berbeda-beda dalam pandangan keagamaan mereka, apa yang melatar belakanginya, dan bagaimana agama itu sendiri melihat fenomena ini. Nah, di antara banyak perbedaan di antara para ulama ya dalam pendapat-pendapat keagamaan mereka, itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Dan itu adalah sesuatu fenomena yang menjadi kenyataan dari zaman Nabi ya, sampai sekarang. Karena itu ya, perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Makanya ada sebagian riwayat yang mengatakan man lam ya'rif atau lam ya'lam ikhtilafal fuqaha'i lam yashum ra'ihatal fiqhi. Barang siapa yang tidak pernah paham, tidak mengerti adanya perbedaan di antara para ulama ahli fikih, maka dia itu sejatinya belum mencium baunya fikih. Jadi jangankan paham, mencium baunya saja tidak. Itu kalau orang yang menegasikan adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini itu dalam istilah keagamaan, studi keislaman itu disebut dengan ikhtilaf, al-ikhtilaf. Jadi adanya perbedaan pendapat antara satu orang dengan yang lainnya, satu kelompok dengan yang lainnya, satu mazhab dengan yang lainnya terhadap satu persoalan agama. Nah, sebab dari adanya munculnya perbedaan itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah adanya kecenderungan di antara para ulama, di antara para alim, di antara para mujtahid, di antara para sahabat, para tabi'in. Itu mereka ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang cenderung tekstualis, ada yang cenderung kontekstualis. Dan itu sebenarnya juga terjadi jauh sebelum datangnya Islam. Jadi beberapa orang yang pernah belajar ya tentang agama Yahudi, ternyata di agama Yahudi sendiri itu ada tren, ada aliran-aliran yang memisahkan antara satu tren dengan yang lainnya, di mana mereka ini dipisahkan dari cara pandang mereka. Yang satu ada kelompok yang cenderung tekstualis dalam memahami teks-teks keagamaan mereka, yang satu lagi cenderung kontekstualis. Dan ini juga terjadi dalam orang-orang yang belajar tentang hukum konvensional. Ya, orang-orang yang di sini mungkin latar belakangnya hukum pasti tahu ada sekelompok orang, ada sekelompok ahli, sekelompok pakar yang dalam memahami teks hukum dia akan lebih cenderung tekstualis ya, atau skripturalis, atau dalam bahasa Arabnya boleh kita sebut dengan ahlul alfad ya. Ada sekelompok yang lain yang mereka itu cenderung untuk memahami apa yang dibalik teks itu. Dan ini juga kita bisa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini bapak-bapak di sini rata-rata sudah berkeluarga. Seumpama ada pertengkaran suami istri ini, umpama ya. Ini belum tentu pengalaman pribadi masing-masing ya. Umpama kita bertengkar dengan istri kita. Tiba-tiba istri kita marah terus bilang, "Ya udah sekarang Mas keluar dari rumah ini." Orang-orang yang tekstualis dia langsung akan keluar karena istrinya meminta dia keluar dari rumah. Tapi orang-orang yang berpikir kontekstualis dan dia paham bahwa istri dia itu tidak memaksudkan itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yang keluar dengan kata-kata itu. Tapi, oh istri saya lagi minta perhatian, istri saya minta dipeluk misalnya. Dia akan pergi dari rumah. Justru karena istrinya marah begitu, dia akan deketi istrinya, ajak ngobrol istrinya. Itu dua pendekatan antara tekstualis dan kontekstualis. Ya, jadi itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masyarul muslimin as-shaimun wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback ya sejarah fikih, ya, ini kita akan coba lihat fragmen-fragmen dari hadis-hadis Nabi dan para sahabat, asar dari sahabat, bagaimana ternyata mereka itu juga mengalami hal yang seperti ini. Adanya perbedaan kecenderungan. Seseorang itu memahami teks secara tekstualis, ada yang memahami secara kontekstualis. Salah satu contoh yang sering dijadikan dasar ya di antara para ulama yang membahas tentang fiqh ikhtilaf itu adalah sebuah riwayat ya, di dalam Sahih Bukhari. Jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW setelah selesai perang Ahzab. Perang Ahzab disebut perang Ahzab karena kelompok-kelompok anti-Islam saat itu bersatu ya, menyerang Islam. Perang ini juga disebut perang Al-Khandaq, perang parit. Karena Rasulullah SAW melihat pasukan musuh sangat besar sekali, beliau membuat parit di seputar
akses masuk ke Madinah sehingga menghalangi pasukan itu untuk masuk ke Madinah. Nah, salah satu terjadinya perang Al-Ahzab atau Al-Khandaq itu adalah karena pengkhianatannya sekelompok orang Yahudi yang berada di Banu Quraidah. Nah, suatu ketika setelah selesai perang Al-Ahzab itu, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kalau menurut hitung-hitungan jarak sekarang itu kira-kira 6-7 mil atau 10 km lebih ya, kira-kira ya. 10 km dari Madinah. Nah, Rasulullah mengirim pasukan, Rasulullah nanti menyusul karena ada satu hal yang perlu beliau selesaikan di Madinah. Nah, ketika mengutus pasukan itu, Rasulullah SAW itu berpesan kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian, wahai pasukanku, para sahabatku, jangan sekali-kali kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraidah yang jaraknya kurang lebih 10-11 km mungkin. Kalau orang berjalan, itu kira-kira berapa lama itu 10 km itu? 2 jam, 3 jam ya. Apalagi kalau rame-rame ya mungkin lebih lama lagi. Nah, ternyata ketika para sahabat itu berangkat dari Madinah dan menuju Bani Quraidah, di mana pesan Rasulullah sebelum mereka berangkat, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata waktu asar masuk, sementara mereka belum sampai di Bani Quraidah. Sampai cukup lama itu. Akhirnya para sahabat yang mendapat perintah Nabi itu berbeda pendapat. Sekelompok orang mengatakan, kita ayo teruskan perjalanan sampai Bani Quraidah. Sampai kapanpun kita nyampe sana, mau telat pun sampai maghrib. Karena Rasulullah itu memerintahkan kita jangan sekali-kali kita sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kita jalan terus. Tapi sebagian sahabat memahaminya secara kontekstual, ya, memaknainya dengan arti yang tidak dikandung dalam teks itu secara eksplisit. Mereka mengatakan Rasulullah tidak memaksudkan begitu. Maksud Rasulullah itu adalah kita ini disuruh cepat-cepat jalannya. Sehingga kita ini begitu nyampe Bani Quraidah, waktu asar masih ada sehingga kita bisa sholat asar di sana. Tapi ternyata karena sekarang ini kita sudah masuk waktu asar, sementara lokasi Bani Quraidah sudah masih jauh, ya udah kita sholat saja, takut nanti terlambat sholat asar kita. Jadi di zaman sahabat, dengan adanya satu perintah Nabi, dengan satu kalimat redaksi yang satu saja, itu mereka sudah berbeda pendapat dengan dua kelompok yang berbeda. Dan akhirnya memang betul itulah terjadi. Sekelompok sahabat sholat asar terlebih dahulu, sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Dan menurut kisah dalam hadis itu, nantinya ketika mereka semuanya, Nabi sudah datang dan diceritakan kepada Rasulullah SAW, ternyata Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Jadi Rasulullah SAW mengakui fenomena dan mengakui fakta adanya perbedaan yang terjadi di antara para sahabat itu dalam memahami perintah beliau. Ada yang memahaminya secara apa adanya, secara tekstualis, dan ada yang memaknainya dengan secara kontekstual. Apa yang ada di balik kalimat itu. Ini contoh pertama daripada adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat yang mendapat perintah yang sama dari Rasulullah, tapi mereka berbeda pendapat dalam memahaminya. Dan kedua-duanya ternyata tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya diterima oleh Rasulullah. Karena kedua-duanya adalah bagian dari ijtihad yang disyariatkan. Nah, dari hadis ini itu menunjukkan yang pertama adalah fitriyatu inqisamin nas. Memang manusia itu punya fitrah memiliki pandangan yang bisa berbeda antara satu yang lainnya. Yang kedua adalah penegasan Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari kedua-duanya. Jadi Rasulullah bisa menerima kedua pendapat itu. Ini artinya adalah memungkinkan adanya satu kebenaran yang bisa didapatkan oleh dua kelompok yang berbeda pendapat. Selama cara mereka berbeda pendapat bukan didasari oleh hawa nafsu. Yang berbahaya itu adalah kalau orang berbeda pendapat, dia mengambil pendapat yang berbeda itu hanya sebatas karena fanatisme misalnya. Karena hawa nafsunya.
karena hanya ingin fanatik dengan kelompoknya. Nah, itu yang tercela. Tapi kalau orang sudah berupaya mencari kebenaran, berijtihad, mengupayakan sekuat tenaga dan pikiran untuk mencapai apa yang dibenarkan, maka itu mendapatkan pahala. Meskipun aslinya dia salah, kalaupun dia begitu, dia akan mendapatkan satu pahala dengan ijtihadnya itu, dengan upayanya itu. Tapi kalau dia benar, dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala kebenaran yang dia capai dan pahala dia berupaya untuk mencapai kebenaran itu. Nah, kalau kita paham ini akan membuat kita lebih terbuka dalam menerima perbedaan yang kita dapati dalam lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini contoh yang pertama, perbedaan para sahabat di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Kita ambil contoh pada masa-masa para sahabat. Ini kita akan ambil sekelumit saja karena waktunya terbatas. Contoh bagaimana para sahabat itu juga berpindah pendapat setelah Nabi wafat. Itu contohnya yang sering disebutkan oleh para ulama adalah ketika para sahabat berdiskusi tentang mengumpulkan Al-Quran. Jadi ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat yang menghafal Quran banyak yang gugur juga dalam sejumlah peperangan. Maka Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi Al-Quran itu sudah ditulis sejak zaman Rasulullah, tetapi masih tercerai-berai. Ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit kambing, ada yang menulis di macam-macam. Dan itu tersebar, belum terkumpulkan dalam kodifikasi satu buku yang bisa dibuka dan itu dalam satu tempat. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu itu mengusulkan kepada Abu Bakar mengenai pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran itu, maka Abu Bakar itu pada awalnya ragu. Beliau merasa ragu karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Abu Bakar merasa gamang karena dia tidak pernah mendapatkan Rasulullah memerintahkan itu. Tapi kemudian dengan argumentasi yang kuat dari Umar radhiyallahu anhu, maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima pendapat Umar untuk berani mengambil keputusan mengumpulkan Al-Quran yang padahal hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh kedua betapa para sahabat itu sudah berbeda pendapat dari dulu Tetapi mereka dengan perbedaan itu tidak kemudian saling bermusuhan. Saling tukar argumentasi iya. Saling berdiskusi iya. Saling berdebat dalam konteks positif iya. Nanti yang merasa melihat ada kebenaran di orang yang menjadi lawan diskusinya itu dia akan kembali kepada kebenaran itu. Dan seperti ini pula lah yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku yang aku pegang itu pasti benar menurut keyakinanku. Tapi dia yahtamilul khata', tapi dia mungkin saja ada kesalahannya di situ. Wa ra'yu ghairi khata'un. Dan pendapat orang lain salah, makanya saya nggak ambil pendapat itu. Tapi yahtamilu shawaba, dia memungkinkan memiliki kebenaran. Jadi kalau saya nanti dapati ada kebenaran di pendapat orang lain, maka akan aku ambil. Itu contoh kebesaran jiwa para sahabat, para ulama dulu dalam memahami agama ini sehingga mereka hatinya terbuka, tidak fanatik dan juga bisa menerima kebenaran dari manapun itu datangnya. Selama itu bisa dibuktikan itu adalah kebenaran yang bisa diyakini dan dipegang sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lihat juga perbedaan para sahabat-sahabat junior. Kita menyebut sahabat junior itu maksudnya adalah mereka ini ketika Rasul wafat, mereka ini masih sangat muda Dan mereka ini kemudian menjadi tokoh-tokoh sahabat setelah para sahabat-sahabat senior itu meninggal. Kita akan ambil contoh Di antara para sahabat junior yang kemudian menjadi rujukan, referensi keagamaan di kalangan para sahabat itu adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas ini dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang beliau itu cenderung pemahaman keagamaannya itu lebih banyak atau lebih dominan kepada kontekstualisnya. Sedangkan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu adalah seseorang sahabat yang cenderung tekstualis dalam pemahaman keagamaannya. Yang menarik, Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar, seorang yang memang selama ini
dikenal sebagai seorang sahabat yang banyak menggunakan gaya pemahaman kontekstualis. Tetapi dia punya anak yang berbeda dengan bapaknya, yaitu justru tekstualis. Ini yang menarik. Nah, Abu Bakar juga punya putri yang bernama Ibunda Aisyah, istri Nabi Rasulullah SAW. Beliau ini juga yang ayahnya adalah seorang yang cenderung tekstualis. Abu Bakar itu seorang yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau nggak ada putusan dari Nabi, beliau sangat ragu. Kecuali sudah bisa diyakinkan itu adalah bisa dibenarkan. Seperti kasus pengumpulan Al-Quran tadi. Tapi beliau punya putri, Aisyah, yang justru pandangan keagamaannya lebih dominan, trennya itu adalah kontekstualis. Sama dengan Abdullah bin Abbas. Ini yang menarik. Nah, di antara sejumlah perbedaan itu adalah Abdullah bin Umar sebagai seorang yang sangat rigid, sangat tekstualis dalam memegang teks keagamaan. Beliau itu diriwayatkan kalau ditanya sama orang mengenai mencium Hajar Aswad saat umroh atau haji, itu beliau katakan, saya mendengar dan melihat Rasulullah SAW menciumnya. Maka kamu, siapapun yang umroh, kalau atau tawaf, maka hendaklah dia mencium Hajar Aswad setiap kali dia mengambil putaran yang melewati Hajar Aswad itu. Meskipun berdesak-desakan. Bahkan menurut satu riwayat Abdullah bin Umar ini, beliau kalau tawaf selalu mencium Hajar Aswad. Bahkan sampai kalau itu berdesak-desakan, beliau udah sampai keluar darah, ini ada riwayatnya. Itu beliau keluar, beliau cuci dulu hidungnya, kembali lagi dan berupaya untuk mencium Hajar Aswad itu sebisa mungkin. Sampai benar-benar bisa mencium karena beliau ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya beliau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rigid sekali. Tapi beliau diakui oleh para ulama, beliau adalah seorang sahabat yang sangat dihormati dan menjadi salah satu referensi keagamaan yang luar biasa. Tetapi giliran Abdullah bin Abbas ditanya tentang masalah itu, beliau menjawab, kalau memang posisi kamu saat tawaf itu berdesak-desakan dan kamu khawatir bisa membahayakan orang lain atau kamu mendapat bahaya dari orang lain, kamu bisa menyakiti orang lain atau disakiti orang lain, maka sudah, nggak perlu kamu cium Hajar Aswad itu. Toh itu juga tidak wajib. Ini pandangan fatwanya Ibnu Abbas ketika ditanya tentang masalah mencium Hajar Aswad dalam tawaf. Jadi dua sahabat utama, sama-sama namanya Abdullah. Yang satu Abdullah bin Abbas, yang satu Abdullah bin Umar, ternyata punya cara pandang berbeda ketika ditanya tentang masalah mencium Hajar Aswad. Ini. Kemudian ada contoh lain lagi. Ada banyak contoh tapi mungkin kita singgung 1-2 saja karena waktu yang terbatas. Misalnya yang lain lagi adalah ketika masalah mandi di hari Jumat. Jadi di sini disebutkan di antara tokoh para sahabat yang tekstualis itu adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tapi di antara tokoh yang merepresentasikan pandangan keagamaan yang kontekstualis itu adalah antara lain Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam kasus mandi Jumat itu hadis Rasulullah itu tegas mengatakan bahwasanya ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa mandi Jumat itu wajib hukumnya kepada seorang muslim yang sudah balik. Itu kata-katanya wajib. Sehingga Abdullah bin Umar itu mengatakan fatwanya begitu. Kalau ditanya apakah mandi Jumat itu wajib, wajib hukumnya. Sama dengan Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan kalaupun katanya satu gelas air itu dijual dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih kalau harga kita itu harga seekor kambing kali ya. Kalaupun harga air itu 1 gelas itu 1 dinar, maka aku akan beli air itu untuk mandi hari Jumat karena itu wajib. Itu pendapatnya Abu Hurairah. Tapi berbeda dengan pendapatnya Aisyah. Beliau mengatakan maksud Rasulullah tidak begitu. Memang betul mandi Jumat dianjurkan karena memang tujuannya adalah agar orang itu lebih bersih ketika dia berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya, berkumpul dengan banyak, jumlah komunitas yang banyak, maka dianjurkan sekali dia dalam keadaan bersih. Tapi kalau itu tidak memungkinkan tidak apa-apa. Jadi sifatnya sunnah saja. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ini diantara contoh-contoh pandangan keagamaan para sahabat yang berbeda-beda. Padahal mereka masih dekat dengan Rasul, gurunya sama, dan hadisnya juga sama, tapi cara memahaminya sudah berbeda-beda.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh ya yang ada kaitannya dengan Ramadan. Ini disebutkan misalnya adalah tentang perbedaan ya, antara Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas terkait mengenai masalah berbuka dan mengqashar sholat dalam safar. Ya, ini. Bagi orang yang tidak merasa kepayahan dengan safar itu. Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan ya, bahwasanya beliau ketika sedang mempersiapkan satu perjalanan ya, bersama sahabat-sahabat yang lain, maka beliau mengatakan, man sahibana fala yasum. Siapa yang mau bareng-bareng pergi sama kami dengan saya, kira-kira begitu kata Abdullah bin Umar, maka hendaklah dia jangan puasa. Dan memang Abdullah bin Umar selama ini kalau bepergian itu nggak pernah puasa. Mau safarnya capek atau enggak, selama itu sudah bisa dihitung safar, beliau tidak berpuasa. Mengapa? Karena memang Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Kalau rukhsah ya sebaiknya diambil. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu, an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Allah itu suka orang itu mengambil rukhsah yang sudah Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana Allah juga suka orang itu mengerjakan secara penuh dalam keadaan yang wajar. Jadi kalau kita ini sholat 4 rakaat zuhur harus 4. Tapi kalau kita safar harus 2. Karena itu rukhsah yang Allah sudah tetapkan. Itu pendapatnya Abdullah bin Umar. Kalau kita puasa karena kita tidak safar, maka kalau kita safar ya kita harus rukhsah. Itu bagian dari ya, sesuatu yang Allah cintai, kita ambil rukhsahnya. Rukhsah yang diberikan kepada umatnya. Itu kata Abdullah bin Umar. Maka menurut riwayat itu, walam yakun yusolli ma'a sholati fardhati fi safari syai'an. Dan beliau tidak pernah sholat kecuali sholat fardu saja di saat beliau melakukan safar. Dan juga selalu sholatnya 2 rakaat. Bahkan beliau pernah mengatakan, ya, man khalafas sunnah kafar. Barang siapa yang menyelisih sunnah Rasul ini, dia telah keluar dari agama ini. Itu untuk menunjukkan betapa semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi beda pendapat beliau ini dengan pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan ya, ini ada dalam musannafnya Abdul Razak. Diriwayatkan bahwa Aisyah itu kanat tasumu fis safari wa tusalli arba'an. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu beliau kalau melakukan perjalanan jauh, beliau tetap sholatnya 4 rakaat. Ya, artinya tidak mengqashar, dan beliau tidak puasa. Tidak membatalkan puasanya. Wa kanat tasumu fis safari wa tusalli arba'an. Saya pagi ini ditelepon seseorang ya yang mau berangkat ke Saudi. Dia nanya ke saya tadi pagi ya, kebetulan saya ingat ini. Dia nanya ke saya, "Pak, saya pernah mendengar katanya dari sebagian orang katanya kalau kita mau perjalanan jauh, mau safar itu sebaiknya kita berbuka saja. Dan kalau kita tidak berbuka itu adalah makruh hukumnya, kita berpuasa," katanya begitu. Saya jelaskan ya, kalau memang Bapak tidak merasa berat dengan puasa Bapak, maka Bapak berhak memilih. Mau berbuka puasa boleh, karena memang ada dalilnya. Tapi Bapak menjaga puasa Bapak juga boleh. Tapi kalau Bapak ini merasa kepayahan dengan safar Bapak, merasa berat dengan perjalanan Bapak, sehingga puasa terasa berat, lebih berat dari waktu-waktu normal, maka sebaiknya Bapak berbuka. Dengan pemahaman bahwa tidak ada larangan orang berbuka saat dia safar. Jadi begitu. Tapi harus dipahami bahwa kita mengambil keputusan itu memang ada ilmunya. Jadi kalau kita mengambil berbuka puasa boleh karena itu ada rukhsah begitu. Tapi boleh juga kita tetap puasa selama kita tidak merasa berat. Memang betul ada hadis Rasulullah pernah mencela orang-orang yang tidak berbuka ya, dalam safar peperangan saat itu ya. Orang itu sampai mengguyur kepalanya dengan air untuk mendinginkan badannya. Itu yang dicela sama Rasulullah karena buktinya dia sampai mengguyur badannya demi agar bisa menahan panas. Itu yang dicela Rasulullah. Udah kalau yang begitu kamu jangan puasa, nggak apa-apa. Toh ada rukhsah. Tapi orang-orang yang masih, apalagi sekarang ya, kita perjalanan naik kereta api dari Jakarta ke Semarang atau ke Surabaya, tidur nyaman. Nah, itu orang-orang yang seperti ini itu boleh mengambil satu dari 2 pendapat tadi.
Kemudian contoh lain ya, contoh lain misalnya kita dalam penetapan puasa. Ya, ini selalu rame nih, awal puasa sama akhir puasa itu selalu rame. Hadisnya Nabi Muhammad SAW itu jelas memang. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Mulailah kalian berpuasa ketika kalian melihat hilal, dan mulailah kalian menyelesaikan puasa kalian, masuk Idul Fitri ketika kalian melihat hilal. Itu bahasanya jelas. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melihat hilal. Itu jelas memang seperti tadi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat di Bani Quraidah. Semua orang paham, itu perintahnya tegas, nggak ada nggak ada ambivalens di situ, nggak ada ambigu di situ. Jelas. Tapi masalahnya apakah benar begitu yang Rasulullah maksudkan atau tidak? Nah, di sini makanya sekarang ini umat Islam berbeda pendapat. Ada yang secara letterlek ya, mengikuti perintah Nabi, tidak mau puasa kalau hilal nggak kelihatan, atau nggak mau masuk Idul Fitri kalau hilal nggak kelihatan. Tapi sebagian lain memaknanya tidak. Mereka berargumen bahwasanya zaman Rasulullah itu ilmu astronomi tidak semudah sekarang. Ya. Ilmu falak tidak seperti yang sekarang. Sekarang ilmu astronomi semakin maju, apalagi didukung dengan sains, didukung dengan komputerisasi. Maka untuk menghitung ya, letak bulan, apakah itu sudah masuk ke bulan berikutnya atau tidak, itu sudah bisa diputuskan, sudah bisa ditetapkan tanpa harus melihat hilal. Dan biasanya hitung-hitungan itu jauh lebih akurat dibanding melihat dengan mata kepala. Makanya Muhammadiyah misalnya, mereka selama ini mengambil dasar hisab, hitung-hitungan melalui ilmu astronomi, ilmu falak. Kalau dalam hitung-hitungan itu bahwa hilal sudah masuk, ya meskipun nanti ini juga ada perbedaan pendapat, masuknya itu 2 derajat lebih atau tidak. Jadi kalau Mabim itu masyarakat Islam Indonesia, Brunei, Malaysia, itu mengambil pedoman kalau hilal masih di bawah daripada 2 derajat itu dianggap belum masuk, karena dia belum mungkin bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau Muhammadiyah itu kalau selama sudah masuk, ya meskipun masih di bawah 2 derajat, dianggap sudah masuk ke dalam bulan baru. Nah, ini termasuk di antara perbedaan antara tekstualis dengan kontekstualis. Ini contoh di antara contoh-contoh yang mungkin bisa kita pahami ya, sehingga kita bisa lebih arif dalam melihat adanya perbedaan. Contoh lain misalnya taraweh ya. Taraweh itu hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah sholat malam, baik selama bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Ada riwayat lain menyebutkan 13 rakaat, tapi pernah sholat 13 rakaat. Tapi tidak pernah lebih dari itu. Tapi jangan ditanya, Rasulullah sholat 13 rakaat atau 11 rakaat itu panjangnya minta ampun. Ya. Ya. Latas al antulihinna. Jangan pernah kalian tanyakan berapa panjangnya. Nah, maka kemudian ketika Nabi sudah wafat, ya, kemudian Umar, ya, radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Itu Umar yang pertama, masalah jamaah itu sendiri itu sudah juga merupakan istihad Umar. Ya. Rasulullah pernah sholat taraweh, ya, sholat qiyam Ramadan, sahabat mengikuti di belakang beliau. Ya, sehari 2 hari, sekali 2 kali Rasulullah masih oke. Tapi beberapa kali akhirnya Rasulullah melihat ini tidak bagus ini, kata Rasulullah ya. Saya khawatir kalau sampai ini dilakukan secara terus menerus, saya khawatir Allah akan mewajibkan sholat taraweh kepada umat ini. Maka Rasulullah saking sayangnya dengan umatnya, Rasulullah kemudian tidak lagi sholat taraweh di sholat qiyamul lail di malam Ramadan itu berjamaah. Beliau tidak keluar lagi untuk sholat berjamaah. Akhirnya sampai zaman Umar melihat ada kemaslahatan untuk mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan umat Islam sholat berjamaah di masjid. Akhirnya beliau tunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat taraweh. Nah, perdebatannya adalah ya, berapa rakaat Umar mengumpulkan para sahabat ketika sholat taraweh di zaman itu. Ya. Ada perbedaan riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan Umar mengumpulkan para sahabat itu sholatnya 11 atau 13 rakaat. Namun yang lebih kuat dan lebih dipegang oleh mayoritas mazhab yang ada, itu Umar itu sholat taraweh sebanyak 20 rakaat.
Nah, ada Ibnu Abdil Bar itu, salah seorang ulama dalam mazhab Maliki yang sangat terkenal. Beliau akhirnya membuat kesimpulan bahwa dua riwayat itu sama-sama benar. Namun, cara memahaminya adalah di awal-awal sholat taraweh yang pada saat itu, mereka memulainya dengan 11 rakaat. Tapi karena 11 rakaat itu panjang, ya, mereka ingin mengikuti cara Nabi yang sholatnya juga panjang, dan itu dirasa berat bagi umat Islam, maka Umar memecahnya menjadi 20 rakaat. Jadi kalau mau 8 rakaat harusnya panjang. Nah, sekarang ini orang-orang itu ngambil mudahnya. Sudah nggak panjang 11 rakaat lagi. Nah, ya tapi nggak apa-apa, itu kan ya rukhsah. Ya itu sunnah ya. Jadi itu kita lihat khawatirnya kalau malah sholat tarawih itu dibuat panjang ya. 11 rakaat tapi panjang, wah itu banyak yang nggak tarawih malah. Kan malah repot. Jadi nggak apa-apa, ya 11 ya udah mending lah. Orang itu pun kadang orang masih merasa berat. Ya, sholat makanya kesimpulan yang sangat baik sekali itu adalah dari Ibnu Taimiyah, itu beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah membatasi berapa sholat taraweh, berapa sholat qiyamul lail. Mau 1000 rakaat kalau kuat silahkan. Kalau mau 11 rakaat panjang dengan cara seperti Rasulullah silahkan. Mau 20 rakaat ya silahkan. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan ini yang dipegang oleh Imam Malik, bahwa ahlu Madinah itu sholat tarawehnya 36 rakaat. Mengapa bisa timbul 36 rakaat itu? Karena orang-orang zaman itu di Mekah, mereka biasanya setelah 4 rakaat mereka tawaf sambil istirahat. Kata taraweh itu kan di zaman Nabi nggak ada istilah taraweh itu. Nabi itu tidak ada satu kalimat pun dari Nabi yang mengatakan salat taraweh itu nggak ada. Mau dicari di kitab manapun nggak ada. Itu adalah istilah untuk menunjukkan bahwa sholat ini biasanya dilakukan 2 rakaat. Setiap 2 rakaat istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat lebih panjang lagi. Nah, orang-orang di Mekah itu mereka setelah 4 rakaat, karena mereka sholatnya 20 rakaat, ya tambah witir 3, itu mereka tawaf 7 kali, 4 rakaat 7 kali lagi. Nah, karena itu untuk mengimbangi tawaf yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang di Mekah, maka orang-orang yang di Madinah itu menambahkan rakaatnya menjadi 36 rakaat, dan itulah yang dipegang oleh Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, imamnya Madinah yang disebut dengan Darul Hijrah. Itu jadi ulama itu berbeda pendapat. Mereka paham hadisnya ada, Nabi sholat 11 rakaat, panjangnya luar biasa. Mereka paham itu. Tapi ya, dengan pemahaman mereka yang luar biasa, mereka mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dengan teks yang disebutkan dalam hadis itu. Ini contoh tentang sholat taraweh. Contoh yang terakhir nih sebelum jam 1 ini, tentang zakat, zakat fitrah. Nah, ini juga sering menjadi perdebatan. Nabi itu mengatakan ya dalam zakat itu ya, shadaqatul fitri, ya, shadaqah fitr, maksudnya adalah zakat fitr yang kita kenal istilah sekarang itu. Beliau mengatakan shadaqatul fitri tuhratun lis-shaimin, ya. Tujuannya itu adalah disyariatkan untuk mensucikan secara lebih paripurna bagi orang-orang yang berpuasa, wa tu'matun lil masakin, dan dia adalah untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Jadi Rasulullah secara tegas dalam teks hadis ini bahwa namanya zakat fitrah itu adalah tujuannya sebagai sarana mensucikan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan. Ingat ya, wa tu'matan atau wa tu'matun lil masakin, memberi makan orang-orang yang miskin. Dalam hadis lain Rasulullah juga disebutkan beliau itu kalau mengeluarkan zakat fitrah itu dengan kurma, ya, dengan tamar, ya. Ya. Makanya Abdullah bin Umar ini menurut riwayat, ya, beliau itu tidak pernah mengeluarkan dan tidak mau serta tidak menfatwakan orang mengeluarkan zakat kecuali seperti apa yang Rasulullah keluarkan, yaitu dengan kurma atau syair, ya, gandum, ya. Hanya dengan 2 itu, yang lain-lain nggak mau, meskipun ada bahan pokok yang lain nggak mau. Itu Abdullah bin Umar, karena saking, bahkan menurut riwayat itu Abdullah bin Umar itu cara jalannya Rasulullah aja beliau ingin ikuti. Jadi apa caranya beliau itu? Beliau ingin sama persis dengan Rasulullah. Cara jalannya, bagaimana melangkahnya panjang atau tidak, itu beliau ingin ikuti betul. Dan beliau sekali lagi disepakati para ulama termasuk sahabat yang mulia yang menjadi referensi utama bagi orang yang ingin belajar agama. Tapi beliau punya pandangan seperti itu dan itu tidak masalah. Dan itu fitrah selama didasari atas itu tadi, ya, upaya mencari kebenaran, bukan karena hawa nafsu, ya, bukan karena fanatisme dan lain-lain. Nah, tetapi masalahnya, masyarakat muslimin rahimakumullah, ini tadi ya,
tadi ya zakat fitrah, kembali zakat fitrah. Abdullah bin Umar itu tidak mau keluar dari dua barang itu, yaitu kalau nggak kurma, ya, karena makanan pokoknya orang Arab ya kurma, Nabi itu sering makan hanya dengan al-aswadan, dengan kurma dan air saja. Jadi dengan kurma cukup. Orang sekarang mana mau makan kurma aja, ya nggak nendang kan? Ya, apalagi cilok atau bakso yang sama bulatnya lah, tapi beda rasanya, nggak bisa. Nah sekarang orang kemudian berargumentasi bahwa Nabi mengeluarkan kurma dengan syair itu adalah karena dianggap sebagai bahan pokok. Artinya orang kalau memang bahan pokoknya beras, maka dia boleh mengeluarkan beras seperti kita di Indonesia. Itu sudah sedikit keluar dari teks sebenarnya, kalau kita mau pahami secara lebih mendalam. Nah lebih keluar lagi adalah perdebatan apakah boleh zakat dikeluarkan dengan nilainya, bukan dengan bahan pokoknya itu. Karena Nabi juga mengatakan tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan untuk orang miskin. Nah ini menimbang antara tekstualis dengan kontekstualis ini. Kita kalau lihat tiga mazhab yang ada, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, itu mayoritas mengatakan tidak boleh, harus pakai bahan makanan pokok. Tapi mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu mengatakan boleh. Zakat fitrah boleh diganti dengan nilainya, dengan uang. Ya. Nah, ada pendapat yang lebih menarik lagi, Ibnu Taimiyah lagi-lagi ya. Ibnu Taimiyah ini orang sering menganggap beliau itu orang yang saklek, yang keras, banyak diikuti oleh kaum Puritan. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah itu pandangannya banyak yang menarik ya. Beliau itu mengatakan ya bahwasanya boleh ya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai, dengan uang ya, selama dilihat dan dipastikan ada maslahah rojihah, ada maslahat yang dipastikan ada dalam zakat yang diberikan dengan uang itu. Jadi kalau kita misalnya melihat ada kemaslahatan memberikan zakat dengan bentuk uang, itu malah dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita khawatir justru kalau kita berikan zakat dengan uang, jangan-jangan bukan diberikan beras, malah diberikan rokok, Pak. Nah, itu kan repot. Nah, kalau atau beli kuota, kalau beli kuota masih mending ya. Untuk beli rokok ya. Ini berasnya nggak kebeli, lauknya nggak kebeli, rokoknya malah ada. Sudah ngisap rokok, anak istrinya nggak makan, malah kena asapnya saja. Nah, ini kan malah parah. Nah, hal yang seperti ini harus dilihat. Jadi kalau kita ingin ngasih umpama nih, kita yakin ya dengan pendapat yang membolehkan boleh mengeluarkan zakat dengan zakat fitrah ini ya, bukan zakat mal ya, zakat fitrah dengan uang atau dengan nilainya. Kita mau ngasih orang, tapi kita lihat dulu lah. Kalau orangnya perokok atau kira-kira nggak terlalu yakin dia akan membelikan uang itu dengan makanan yang bisa dimakan oleh keluarganya pada hari Idul Fitri itu, ya udah kasih makanan aja, kasih beras. Nah, rokoknya tambahan di luar zakat itu. Itu bagi yang menghalalkan rokok. Nah, bagi yang menghalalkan. Bapak kayaknya termasuk yang menghalalkan, Pak ya? Beda banget. Iya. Pak Ustadz, ya. Pasti seru. Mungkin ada yang bertanya ya. Oh ya, baik, karena sudah jam 1 juga, silahkan saya kecungkan sekalian. Di online juga saya lihat mungkin udah banyak pertanyaan. Punten. Oh ya, silakan di sini. Kalau itu rokok fatwanya ya. Jadi Mas Usid, karena udah banyak teman-temannya antusias nih Ustaz Syahrul untuk bertanya. Luar biasa memang banyak nulis dan juga ilmu yang Nabilan yang kita dapatkan tadi. Chat ini Pak ya. Terima kasih Ustaz Syahrul atas pemberian materi sejarah fikih tekstualis dan perspektualis serta penerapan di bulan Ramadan. Luar biasa untuk materinya yang disampaikan oleh Ustaz Syahrul. Tentu saja hari ini kita dapat banyak ilmu dan knowledge atas sharing tadi, dan semoga ilmunya dapat manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Mas Rosid, punten. Bisa dibacakan. Ya, ini ada yang di lantai 7 juga, Mas Rosid. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, terus yang online silahkan juga, Mas Rosid. Iya, Pak Dedi. Ya. Oke, mungkin yang dari kolom chat dulu ya, yang dari online dulu. Silakan yang pertama Nabila. Pertama dari Pak Jamal Jamaluddin Sulampuan. Oke, jadi pertanyaannya, banyaknya aliran dan perbedaan di antara kaum muslimin ini barangkali disebabkan karena dari 4 mazhab imam ini yang banyak menghasilkan perawi-perawi hadis, juga bermacam kelompok hadis. Ada yang hadis kuat, ada yang lemah, bahkan sering ada disebut hadis
Iya. Eh, Terima kasih kepada penanya yang menanyakan pertanyaan pertama ini. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwasanya perbedaan pendapat fikih ya di kalangan para ulama itu sebabnya banyak ya. Salah satunya tadi adanya kecenderungan tekstualis dan kontekstualis dari masing-masing orang yang mengambil hukum atau beristihad. Tapi ada juga faktornya dari perbedaan dalam memandang satu hadis ya. Tadi disebutkan dalam pertanyaan. Betul bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu adalah sumber utama daripada hukum Islam ya. Sehingga tidak ada ya ulama dari mazhab manapun yang mengesampingkan dua hal ini. Pasti mereka semuanya dalam teori usul fikih mereka itu menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama daripada pemahaman fikih mereka. Nah, masalahnya bagaimana? Karena sekarang ini banyak sekali hadis-hadis ya. Ada yang lemah, ada yang sahih dan lain-lain. Bahkan ada yang palsu. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saat ini kita sudah mendapati atau sudah menemui banyak hadis-hadis yang sudah dikodifikasikan. Misalnya dalam Kutubus Sittah ya. Dalam Kutubus Sittah itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ada 6. Kemudian ada tambahannya lagi misalnya, ada Muwatta'nya Malik, ya, ada Musnad Ahmad, dan lain-lain. Ya, ada Sunan Baihaqi, ada Sunan Tabrani, dan lain-lain. Nah, hadis-hadis itu sudah mengumpulkan berbagai macam riwayat yang ditransmisikan oleh para ulama kepada kita. Nah, ada para ulama yang membuat atau mengkodifikasi hadis itu, ada yang membuat kategori dan standar masing-masing. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dalam dalam mukadimahnya itu sudah menetapkan standar bahwa saya ini tidak meriwayatkan hadis dalam kitabku ini kecuali yang sahih. Makanya para ulama sepakat ya bahwasanya apa yang ada di Sahih Bukhari dan apa yang ada di Sahih Muslim itu adalah semuanya sahih. Kecuali ada 1-2 yang diperdebatkan ya. Tapi mayoritas 99% mungkin itu adalah sahih. Ada 1-2 yang diperdebatkan dan itu menjadi domainnya para ulama lah ya. Kita nggak perlu masuk ke situ. Kemudian kitab-kitab yang lain, kitab Sunan, itu tidak disebut kitab sahih, bukan Sahih Abu Dawud, bukan Sahih Ibnu Majah, itu karena memang di dalamnya berisi hadis-hadis yang tidak semuanya sahih. Nah, karena itu kita kembalikan kepada pendapatnya para ulama hadis ya. Mana yang sahih, mana yang tidak. Nah, tetapi meskipun kemudian para ulama itu sudah mengkategorisasi mana yang sahih, mana yang sunnah, mana yang dhaif, mana yang hasan ya, mana yang mutawatir ya. Itu semuanya kemudian belum tentu juga kalau orang sudah satu sepakat dalam satu hal yang sama, itu kemudian pendapatnya akan sama juga. Sebagai contoh tadi ya. Jadi sekali lagi faktor-faktor yang membuat para ulama berbeda pendapat itu adalah salah satunya cara pandang mereka, perspektif mereka terhadap satu dalil. Yang kedua tadi, memandang hadis itu atau memandang sumber hukum itu derajatnya berbeda-beda. Misalnya satu ulama mengatakan bahwasanya hadis yang menyatakan bahwasanya contohnya apa ya yang mudah itu yang mudah misalnya cara kita turun dari mau sujud, dari berdiri i'tidal ya, habis i'tidal mau turun sujud, itu kan hadisnya ada beberapa. Ada hadis yang menunjukkan mendahulukan lutut dulu, ada yang menunjukkan tangan dulu. Nah, bagi ahli hadis dan ulama fikih yang menyatakan bahwasanya menurunkan lutut dulu lebih sah, maka dia akan berpendapat mendahulukan lutut dulu. Bagi yang mengatakan yang lebih sahih adalah menurunkan tangan dulu, ya dia akan menurunkan tangan dulu. Dan dua hal ini nggak perlu kita pertentangkan. Masing-masing bersandar kepada hadis-hadis yang sama, hanya saja masing-masing berbeda pendapat mengenai mana yang lebih sahih, mana yang lebih lemah. Itu saja. Ya. Jadi kita berslogan kembali ke Quran dan hadis itu tidak berarti akan menghilangkan perbedaan. Karena apa? Karena orang masih sama-sama kembali Quran ke hadis pun itu masih bisa berbeda pendapat. Ya. Itu. Nah, jadi yang pasti adalah bagi kita yang wajib adalah kita belajar terus, ya. Belajar secara terus-menerus, kemudian meniatkan secara ikhlas kita ingin mencari yang paling baik dan paling benar. Itu saja. Selebihnya pilihan kita selama didasari pada keikhlasan, kepada niat baik untuk mencari yang benar. Kita pilih salah satu yang kita yakini, mau ikut mazhab siapa, mau pendapat siapa, selama itu kita yakini
dan kita dalam upaya mencari yang paling benar bukan karena hawa nafsu, insya Allah itu semua aman buat kita semuanya. Ya. Baik, ya terima kasih Ustadz jawabannya ya atas pertanyaan dari Bapak Jamaluddin. Nah mungkin yang kedua kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada langsung ya, yang offline di sana, ada yang bertanya. Teman-teman yang offline yang dari studio langsung ya, bisa silakan untuk bertanya dari satu pertanyaan. Studio lantai 7 ada yang bertanya. Silakan tuh, tadi banyak pertanyaan. Tadi banyak pertanyaan, cuman kayaknya keburu lupa ngantuk. Ada ya? Oke. Mas Rosid silahkan di ini mungkin. Jadi juga mungkin lihat itu waktu. ya. Iya, ada dari Pak Heri. Kalau misalnya Oke, silakan Bapak Heri. Panduan praktisnya, ini kan kalau misalnya ragu-ragu ada hadis ini apa dikembalikan fatwa ulama atau kebiasaan gimana sebaiknya? Kalau saya ya, Mungkin jelas nggak ya, pertanyaan? pertanyaannya Pak Direktur ini, beliau bertanya apa panduan praktis kita dalam menghadapi ya banyaknya perbedaan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saya kembalikan ke hal tadi Pak. Yang pertama, bersihkan niat dulu. Ya. Kita ini beragama itu untuk apa? Kan untuk Allah kan, mengikuti urusan perintah Allah. Jadi kita ikhlaskan, bukan untuk siapa-siapa. Kita ikhlas ingin menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah masalahnya bagaimana Pak? Di hadapan kita ada banyak pendapat. Ya kita sudah, kalau kita yang punya akses ya punya ilmu ya, thalibul ilm ya, itu ya kita berupaya mempelajari mana yang menurut kita secara dalil lebih tepat. Tapi bagi kita orang yang awam ya, orang yang tidak bisa membaca hadis langsung ya, bacanya juga terjemahan palingan atau pakai Google, ya sudah kita tentukan saja siapa orang yang kita percaya di antara para ulama yang ada ini. Ya panutan-panutan kita itu siapa yang kita yakini. Yang kita yakini orangnya soleh, berintegritas, berilmu. Udah kita ikut beliau, gitu aja sudah. Bagi kita yang tidak berilmu. Orang awam lah, orang seperti kita orang awam itu begitu saja mudah. Ya. Tapi asal itu tadi, niatkan secara ikhlas, murnikan hati. Kemudian tadi, bismillah saya ikuti tokoh ini, ya fulan ini, ulama ini. Yang saya yakini dia berintegritas, berilmu dan bisa saya ikuti. Selebihnya kita nggak perlu ya berdebat panjang lebar dengan orang yang berbeda dengan kita. Alhamdulillah saya ini satu komplek dengan Pak Yoda di masjid kami itu kalau sholat subuh, ya, kalau imamnya kunut, Pak Yoda kunut silahkan nggak apa-apa. Ada imam nggak kunut, saya nggak kunut terus terang Pak. Saya ini aslinya orang NU, tapi sudah agak melenceng sedikit, sudah kontekstualis. Saya nggak kunut, ya. Saya imam nggak kunut. Ya. Tapi kalau Pak Imam, persis. Kalau Pak Yoda imam kunut, saya aslinya nggak kunut, saya akan ikut kunut Pak, karena saya tahu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Beliau kunut, saya akan ikut kunut. Ya, saya angkat tangan, saya ikut berdoa kunut dan saya hafal doa kunut, saya hafal. Nah, seorang NU. Tapi saya kalau salat subuh, kalau saya jadi imam saya nggak kunut. Tapi itu alhamdulillah di masyarakat sudah tidak masalah. Ya tanya Pak Yuda, nggak ada masalah, orang nggak bisik-bisik loh, itu Pak Yuda kok kunut tuh. Besok-besok kita halangi jadi imam. Kita cegat misalnya, enggak begitu, atau sebaliknya. Oh si fulan ini kok nggak kunut. Enggak gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah dewasa dalam melihat perbedaan, karena itu sesuatu yang mustahil dinegasikan, mustahil ditiadakan. Sejak zaman sahabat, sejak Nabi masih ada pun, tadi contohnya ya, ekspedisi Bani Quraidah itu menunjukkan sudah ada perbedaan. Para sahabat setelah itu banyak lagi perbedaan, dan kalau kita buka kitab fikih, perbedaan semuanya isinya. Makanya tadi, barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam fikih, dia belum mencium baunya fikih. Ya, itu. Monggo, ada yang lain atau bagaimana Pak? Di studio 7 belum, silakan Mas Rosid. Oke, studio Lihat 7 waktu belum juga, ya Pak. Mas Rosid. Kita di studio 6. Mungkin ada satu pertanyaan lagi tambahan dari di kolom chat ya, dari Ibu Yomakosi ya. Mohon maaf jika pertanyaannya saya keluar dari tema. Apakah saya sholatnya seorang muslimah ketika sujudnya di atas mukena yang dipakai tidak langsung sujud di sejadah? Ya, memang ada di antara para ulama yang ini sebenarnya diikuti oleh mayoritas kita. Itu kalau sujud salah satu syaratnya selain dengan 7 anggota ya. Jadi anggota badan 7 itu harus nempel ke tempat sujud. Jadi tangan itu harus benar-benar nempel ya. Kemudian lutut kita dua-duanya juga harus nempel.
kemudian kaki kita, belakang kita ya, telapak kaki kita itu juga harus nempel dan bahkan dipancal ditekan ya. Itu syarat yang sudah diakui oleh para ulama ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau ada benda yang menghalangi menghalangi kening kita, itu boleh tidak membuat sujud kita tidak sah atau tidak? Kalau mayoritas pendapat yang dipahami dalam mazhab Syafi'i itu menjadi salah satu syarat. Jadi kalau kita pakai kopiah itu nggak boleh begini misalnya untuk sujud ya. Itu nggak boleh. Tapi ada pendapat lain yang membolehkan ya. Misalnya, makanya kalau misalnya orang sholat ya, kemudian ada kerikil. Kan kerikil itu dia menjadi bagian dari alas sujud kan. Waktu dia sujud di awal, kan kerikil itu menjadi bagian dari lantai tempat sujud. Makanya dibolehkan di awal kan gitu kan. Tapi beliau ketika diangkat lagi, kan masih ada tuh kerikil kan. Nah, pertanyaannya, apakah kerikil itu harus diusap atau tidak? Nah, kalau kita mau mengambil pendapat yang mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, kita harus bersihkan karena itu menghalangi, sebagaimana tadi mukena atau peci orang menghalangi tempat sujud. Ya. Tapi dalam pendapat yang lain saya tidak ingat itu pendapatnya siapa, tapi saya yakin betul itu ada ulama yang membolehkan ya. Jadi tidak harus demikian. Ya. Selama kepala kita itu mau tertutup sedikit begini misalnya ya, ini kan tertutup misalnya begini, kita sujud nggak apa-apa. Atau ada rambut yang kebetulan jatuh gitu ya, nggak masalah. Selama sujud kita benar-benar neken ke tempat sujud, nempel ke tempat sujud kita. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kita mau ikut yang mana? Tapi dalam fikih itu ada kaidah ya, al-khuruju minal khilafi mustahabun atau aula. Keluar dari perbedaan itu diutamakan atau dianjurkan. Contoh, masalah zakat. Ada orang yang mengatakan boleh zakat pakai uang, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita zakatnya pakai beras, itu kan tidak ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Semua sepakat. Ya kan? Jadi kalau kita lakukan itu lebih utama. Karena apa? Tidak ada satupun pihak yang menyalahkan. Kita sholat tadi ya, pakai mukena atau pakai peci. Kalau kita mau keluar dari khilaf, ya sudah kita usahakan mukena kita, usahakan peci kita, usahakan rambut kita jangan ada yang menghalangi saat kita sujud. Itu lebih selamat kita. Itu namanya al-khuruju minal khilaf mustahabun. Tapi kalau kita yakin ya dengan pendapat tadi bahwa itu boleh dan dasarnya kuat, ya tidak apa-apa, kita ambil itu saja, kita yakini, tidak masalah. Ya. Nah, dan kita mengambil pendapat itu ya selama kita tidak mencari-cari yang ringan-ringan, ya mengumpulkan yang ringan-ringan, yang talfik namanya, itu tidak dilarang. Kalau dulu kan ada kasus tuh Pak, ada seorang tokoh ya dulu itu, kita tidak perlu sebut namanya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i menikah itu harus ada saksi, harus ada wali, ya kan? Saksinya 2, ya, harus ada wali. Dalam mazhab Hanafi, seorang perempuan, apalagi kalau janda, itu boleh menikah tanpa wali. Tapi dia mengharuskan ada saksi. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah, seorang perempuan itu boleh, pernikahan itu boleh tanpa wali, tapi tanpa saksi, tapi perempuan harus ada wali. Nah, orang ada ya yang menikah itu mengambil pendapatnya Maliki tanpa ada saksi. Kemudian tanpa ada wali perempuannya mengambil pendapatnya Abu Hanifah, digabung dua pendapat berbeda. Nah, jadi cuma nikahnya berdua doang. Nah, ini yang seperti ini dilarang ya. Ini yang seperti dilarang. Jadi kita kolaborasi negatif. Nah, kolaborasi tapi negatif. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita dalam satu keadaan, kita orang di Indonesia, mazhabnya Syafi'i, pergi umroh. Umroh itu kan kadang perempuan-perempuan kan ya, saking desak-desakan, kadang-kadang punggung kita kepegang perempuan, didorong atau apa. Itu kan kalau kita saklek dengan mazhab Syafi'i, batal kita bersentuhan dengan perempuan asing yang bukan mahram kita. Nah, seperti itu banyak ulama membolehkan kita menggunakan pendapat yang lainnya. Nah, hal seperti ini itu perlu kita pahami agar kita lebih bijak dalam beragama dan juga dalam berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai atau gimana, Pak? Silakan. Atau dilanjut? Baik, Ustaz Sarul, maaf karena ini mungkin waktunya agak terbatas ya Ustaz. Mungkin
mungkin ini kita kajian Cahaya Ramadan untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di jam 13.20 ini. Nah, namun sebelum kita berakhir ya Ustaz Syahrul, dan nanti akan ditutup dengan doa penutup dari Ustaz Syahrul, dari Nabila akan disampaikan ada beberapa informasi kepada sobat muslim terkait event Gema Ramadan dan juga Ramadan Fair. Silakan Nabila. Jadi untuk Ramadan event ini akan mulai dari hari 4, dari tanggal 4 April yaitu besok sampai tanggal 6. Di situ ada event-event seperti ada konsultasi zakat dengan Al-Azhar dan dompet duaba, quiz dan hadiah menarik setiap pembukaan rekening, dan bazar food dan clothing bersama Soho. Nah, oke, teman-teman semuanya, sobat muslim, jangan lupa saksikan dan juga meriahkan event Gema Ramadan dan juga Ramadan Fair ini. Dan juga tentunya ya Nabila, kita juga ada lomba-lomba Ramadan nih. Ustadz Syahrul mungkin FYI juga ya Ustadz, kita juga ada lomba nih untuk karyawan, yaitu Syariah Good Idea Contest, yaitu untuk memberikan saran dan juga kritikan terkait dengan produk dan juga layanan dana non syariah, brand image dan juga operasional dari kami. Terus kemudian yang kedua, kita juga ada program lomba best Instagram post, yaitu untuk posting untuk 20 karyawan Danamon terbaik. Kita akan ada hadiah masing-masing 250.000 nih. Untuk yang sekedar post ya, kita sebagai anak milenial ya Nabila, kita post di Instagram, kita bisa dapatkan hadiah. Nah, kapan lagi kita manfaatkan momen yang bagus, momentum yang bagus ini di Ramadan ini, semoga berkah dan juga mulia untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi terima kasih semua untuk kehadirannya dan atas antusiasnya. Kami akan mengakhiri acara ini dengan doa penutup dari Ustaz Syahrul. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan hati kita semuanya, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan baik dunia kita maupun akhirat kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa jami' amalina salihah wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna bitarki ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fi ma yurdika anna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari saya juga cukupan sekian. Saya mohon maaf lahir batin sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujahir. Tapi ini saya hanya menyebutkan nama-nama ikan saja, bukan pantun ya. Jadi wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.